Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membuat lampu kelap-kelip, yaitu anggotanya Heri Fadli, yaitu saya sendiri, terus Indra Sakti, dan Intan Febrianti. Another hits jam from webloader.com. Alat yang diperlukan untuk membuat lampu kelap-kelip adalah resistor 10K, kapasitor 100 UF, resistor BC547, kabel jumper, project board, dan baiklah, saya akan menjelaskan apa itu resistor. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi yang mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hambatan atau tahanan, yang biasanya disingkat dari huruf R. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya, yaitu Georg Simon Ohm, yang merupakan seorang fisikawan Jerman. Kapasitas daya resistor. Kapasitas daya resistor merupakan nilai daya maksimum yang mampu dilewatkan oleh resistor tersebut. Nilai kapasitas daya resistor ini dapat dikenali dari ukuran fisik resistor dan tulisan kapasitas daya dalam satuan watt untuk resistor dengan kemasan fisik besar. Menentukan kapasitas daya resistor ini penting dilakukan untuk menghindar resistor rusak karena terjadi kelebihan daya yang mengalir sehingga resistor terbakar, dan sebagai bentuk efisiensi biaya dan tempat dalam pembuatan rangkaian elektronika. Resistor pertama itu adalah resistor karbon atau resistor arang. Yang kedua ini adalah metal film resistor atau resistor oksidasi logam. Yang ketiga wire wound resistor dan resistor kawat. Nah, lanjut ke resistor arang. Karbon resistor. Resistor arang atau resistor karbon merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama batang arang atau karbon. Resistor karbon ini merupakan resistor yang banyak digunakan, banyak diperjualbelikan di pasaran. Resistor jenis ini dapat dijumpai dengan kapasitas daya 1,16 watt, 1,1/8 watt, 1/4 watt, 1/2, 1 watt, 2, dan 3 watt. Resistor oksidasi logam. Resistor oksidasi logam atau lebih dikenal dengan nama resistor metal film merupakan resistor yang diubah dengan bahan utama oksidasi logam yang memiliki karakteristik lebih baik. Resistor metal film ini dapat ditemui dengan nilai toleransi 1% dan 2%. Bentuk fisik resistor metal film ini mirip dengan resistor karbon, hanya beda warna dan jumlah cincin warna yang digunakan dalam penilaian resistor tersebut. Sama seperti resistor karbon, resistor metal film ini juga diproduksi dalam beberapa kapasitas daya, yaitu 1/8 watt, 1/4 watt, dan 1/2 watt. Resistor metal film ini banyak digunakan untuk keperluan pengukuran perangkat industri dan perangkat militer. Lanjut ke transistor, yaitu komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu basis, dasar, kolektor atau pengumpul, dan emitor, yaitu pemancar. Komponen ini berfungsi sebagai penguat, pemutus, dan penyambung switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Selain itu, transistor juga dapat digunakan sebagai keran listrik sehingga dapat mengalirkan listrik dengan sangat akurat dan sumber listriknya. Transistor sebenarnya berasal dari kata transfer yang berarti pemindahan dan resistor yang berarti penghambat. Dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan pengertian transistor adalah pemindahan atau peralihan bahan dengan penghantar menjadi suhu tertentu. Transistor pertama kali ditemukan pada tahun 1948 oleh William Shockley, Jordan Barden, dan W.H. Bernstein. Tetapi komponen ini mulai digunakan pada tahun 1998. Jenis transistor terbagi menjadi dua, yaitu transistor IPP-NP dan transistor NPN. Fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penyarah, sebagai penguat
tegangan dan daya, sebagai stabilisasi tegangan, sebagai mixer, sebagai osilator, dan sebagai switch pemutus dan penyambung sirkuit. Setelah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prodi Teknik Informatika. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk aja ke intinya, penjelasannya. Kapasitor adalah atau disebut juga dengan kondensator. Kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan arus listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Satuan kapasitor tersebut diambil dari nama penemunya, yaitu Michael Faraday pada tahun 1791 dan sampai 1867 yang berasal dari Inggris. Namun, farad adalah satuan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam olahraga adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi berbagai 3 macam, yaitu picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Di sini ada memiliki, yaitu konversi satuan farad adalah sebagai berikut. 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. Ini disebut dengan mikro, dan ini besar, F kapital, disebut dengan mikrofarad. Oke, lanjut ya. Yang kedua, 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. Nano. 3. 1 mikrofarad sama dengan 1 juta picofarad. Oke, sip. Yang keempat, 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 2 kelas. Konduktor yang sengaja pada umumnya ada terbuat dari logam, metal, dan sebuah isolator yang disebut sebagai pemisah. Isolator ini disebut sebagai dieletrik. Dieletrik inilah yang nantinya akan menyimpan muatan arus besi. Dalam rangkaian elektronika, kapasitor disingkat dengan huruf C besar. Di sini memiliki berbagai fungsi kapasitor, yaitu pertama, sebagai penyimpan arus atau listrik atau fungsi utamanya. Kedua, sebagai konduktor yang dapat mengeluarkan arus AC atau DC. Sebagai isolator yang menghambat arus DC atau DC. Keempat, sebagai kopling atau untuk meningkatkan tegangan suatu rangkaian. Yang kelima, sebagai pembangkit frekuensi jika dirangkaian dengan induktor, contoh earthly oscillator. Yang keenam, sebagai pembesar fasa membuat sifat charger kapasitor. Sebagai pemilih gelombang frekuensi atau disebut kapasitor variabel yang digabungkan dengan sebuah antena, dan isolator. Di sini beda lagi. Di sini kita akan membahas yaitu tentang kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel yang membuat komponen
telah tertera yaitu gambar jenis-jenis kabel jumper. Yang pertama itu yaitu male to male. Yang ini berwarna biru muda kalau nggak salah. Lalu yang kedua male to female yang berwarna orange, male to female. Dan yang ketiga yaitu female to female, coklat ya. Nah, di sini teman saya yang sekian dari saya, jika ada yang kurang Saya Intan. Ini saya akan menjelaskan tentang project board. Project board atau yang sering disebut sebagai breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan floor terbaik dari suatu rangkaian elektronik. Di zaman modern, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu dan dari papan empat rangkai komponen, di mana papan ini tidak memerlukan proses menyolder atau langsung kontak. Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain. Sehingga keuntungan menggunakan breadboard sebelum merakit adalah bisa uji coba rangkaian dan bongkar kembali komponen yang sudah diuji coba karena model colok tersebut. Prinsip kerja breadboard: dua pasang jalur atas dan bawah terhubung secara horizontal sampai ke bagian tengah dari breadboard. Biasanya jalur ini digunakan sebagai jalur power atau jalur sinyal yang umum digunakan sebagai clock atau jalur komunikasi. 5. Lubang komponen di tengah merupakan tempat memakai komponen. Jalur kelima lubang ini terhubung vertikal sampai bagian tengah dari breadboard. Pembatas tengah breadboard biasanya digunakan sebagai tempat menancapkan komponen IC. Lampu LED, light emitting diode atau sering disingkat dengan LED, adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED itu tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata, seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV, AC, ataupun remote control perangkat elektronik lainnya. Cara kerja LED seperti dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan dioda yang memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif, P dan M. LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju atau bias polar dari anoda menuju ke katoda. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang didoping hingga menciptakan junction P dan M. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian impurity pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward, yaitu dari anoda menuju ke katoda, kelebihan elektron pada N tipe material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan hole atau lubang, yaitu wilayah yang bermuatan positif P tipe material. Saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan foton dan memancarkan cahaya monokromatik atau satu warna. Penggunaan lampu LED: lampu untuk penerangan rumah, penerangan jalan, papan iklan atau exposed listing, backlight LCD seperti TV, display handphone dan monitor, lampu dekorasi, interior maupun eksterior, lampu indikator, pengajar inframerah, dan kontrol TV, AC, TV player, dan MCID. Terima kasih teman-teman.
You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you.